Masya Allah, luar biasa sekali semangatnya ibu-ibu dan juga bapak-bapak pada kesempatan hari ini. Oke, tapi sebelumnya nih ya, saya ingin menyapa dulu dari bapak-bapak, ibu-ibu sekalian sudah hadir di studio ini nih dari mana saja gitu ya. Oke, kalau dari mana saja kalau ditanya pasti dari rumah gitu ya. Oke, tapi saya ingin bertanya dulu nih dari yang sebelah kanan nih. Oke, kalau ibu-ibu ini dari Majelis Taklim mana ibu-ibu? Kami dari Majelis Taklim Babul Jannah Prawiro Jogja. Masya Allah, sip, top, luar biasa. Kalau yang dari sebelah kiri saya, tentu saja ini ada kaum-kaum Adam ya. Bapak-bapak ini pastinya tidak mau kalah sama yang kaum Hawa. Pasti ada semangat yang lebih ekstra lagi. Nah, Bapak dan Ibu nih dari Majelis Taklim mana ini? Kami dari Majelis Taklim Anwar Kota Yogyakarta. Luar biasa, Masya Allah. Oke, baik Bapak dan Ibu sekalian jamaah pada kesempatan hari ini nih ya. Tentu saja Nurma pada hari ini tidak sendirian. Kita pada hari ini akan ngobrolin sesuatu hal yang mungkin ini sangat berarti banget nih buat kehidupan kita gitu kan. Baik untuk saya, untuk ibu-ibu dan juga bapak-bapak, juga ada pemirsa yang ada di rumah gitu kan. Karena pada hari ini nih ya, ibu dan bapak pun datang ke studio TVRI ini pasti juga banyak sekali melewati hal gitu ya, sehingga bapak dan ibu bisa mengendalikan emosi. Nah, itu tentu saja ada kata kesabaran, betul? Nah, pada hari ini kita ngobrolin tentang hikmah bersabar, tentunya bukan dengan Nurma saja dong. Kita kedatangan narasumber dan juga ustadz yang sangat spesial dan juga luar biasa. Oke, sudah terlihat nih ya dengan Ustadz Karmin SAG MSI. Baik, kita undang bersama-sama ini Ustadz Karmin SAG MSI, dan beliau ini merupakan penyuluh agama dari Kementerian Agama Kanwil Kota Yogyakarta. Baik, Assalamualaikum Ustadz Karmin. Waalaikumsalam. Assalamualaikum untuk semuanya saja. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini luar biasa sekali loh Ustadz, Majelis Taklimnya ini dari tadi tuh semangat untuk mengikuti kajian tablik Islami, membumikan Al-Quran. Masya Allah, luar biasa. Oke, baik Ustadz, ini kan tadi tentu saja nih, tadi saya menyinggung soal bapak-bapak dan ibu-ibu ini untuk datang ke studio ini pasti agak gampang-gampang susah, atau susah-susah gampang nih Ustadz ya, untuk mengendalikan emosi sehingga mereka bisa bersabar gitu Ustadz. Nah Ustadz, ciri-ciri orang yang bersabar itu seperti apa nih Ustadz? Baik Mbak, sabar itu sesuatu yang sangat dibutuhkan. Dan saya yakin insya Allah Majelis Taklim yang ada di sini ini termasuk orang-orang yang sabar. Bahkan Allah menyatakan innallaha ma'as-sabirin. Di orang-orang yang sabar itu bersama Allah, tidak tanggung-tanggung, luar biasa. Saya yakin ini ahli surga semuanya, sabar-sabar semuanya. Ciri-ciri ahli surga itu tidak pernah marah kalau tidak kepepet. Jadi kan saking sabarnya. Dan ini insya Allah semuanya orang-orang yang sabar. Ciri-ciri orang sabar itu jiwanya tenang, ucapannya insya Allah bagus, batinnya tentram, dan dikarunia oleh Allah rumah tangga yang berkah karena berkah kesabaran itu tadi. Jadi sabar itu sesuatu yang difirmankan oleh Allah itu sampai Allah sebutkan 70 kali dalam Al-Quran. Begitu mulianya, begitu indahnya proses sebuah kesabaran. Dan orang-orang yang sabar itu ciri-cirinya tadi satu, bisa tenang jiwanya, tentram batinnya, tentram rumah tangganya. Dan orang-orang yang sabar itu orang-orang yang paling banyak dicari oleh banyak orang. Sekalipun orang yang suka marah, tapi dengan orang yang sabar senang. Siapapun pemarahnya, dia kalau dengan orang sabar senang. Minimal salah satu manfaatnya banyak disukai orang. Maka pemimpin-pemimpin yang sabar-sabar seperti Bapak Ibu ini semuanya pemimpin buat kita semuanya untuk melahirkan jiwa yang berjiwa sabar. Karena sabar itu orang yang paling disukai oleh Allah. Bahkan orang yang sabar itu orang yang dijanjikan oleh Allah akan mendapatkan sebuah kemenangan besar, yakni surga Firdaus. Jadi luar biasa. Besok istana megah di surga itu adalah Firdaus buat orang-orang yang punya jiwa kesabaran. Begitu Mbak. Okay. Itu tentang sabar. Ya. Sedikit tentang ciri-cirinya ya.
Ya berarti Nanti kita hadiahnya adalah surga Firdaus nih, Betul. Ustadz. Nah, kemudian nih Ustadz, kalau misalnya ngomongin soal sabar nih, kira-kira ada nggak ya Ustadz batasnya dari orang sabar? Kadang kan ini ya, kita semua sebagai manusia itu kalau misalnya sudah nggak kuat sekali gitu pasti selalu bilang, aduh ini udah dari batas kesabaranku gitu kan Ustadz ya. Itu gimana Ustadz? Ada nggak? Sabar itu tidak ada batasnya. Iya. Batasnya ketika ajal menjemput. Jadi sabarnya orang yang pengen tahu, belajar. Sabarnya orang yang sedang ngantuk, ya tidur. Ini bagian yang gini nih kemungkinan saking sabarnya. Sabarnya orang yang kekurangan, ikhtiar mencari kecukupan. Sabarnya yang orang punya persoalan, selesaikan persoalan dengan bagus. Sabarnya dari orang yang sedang berdiri, duduk sebagai bentuk kesabarannya. Jadi sabar itu memang sesuatu yang sangat dibutuhkan dalam proses perjalanan hidup perilaku manusia seperti kita semuanya. Begitu ya. Ya. Baik Ustadz, berarti tidak ada batasnya hanya kematian. Tidak gitu ya? ada batasnya. Iya. Tidak boleh gini. Sudah saya nasihati sampai ping seket bentet gitu dalam bahasa Jawa Jogja itu. Enggak, batasnya sabar itu tidak ada. Jadi kita tidak boleh bersabar. Atau justru kita harus bersabar. Tidak boleh bersabar kita menghadapi kita punya hutang, tidak boleh sabar. Kasihan yang menunggu. Kita yang boleh tergesa-gesa itu satu ketika sudah punya anak yang sudah gede saatnya untuk menikah, dinikahkan jika sudah ada jodohnya. Yang kedua, jika sabar itu ketika yang boleh tergesa-gesa ya, ketika ada orang yang meninggal segera untuk dimakamkan atau dirawat dengan cara baik, penghormatan terakhir. Ini tidak boleh sabar kalau ini. Tidak boleh karena menunggu saudaranya sampai 40 hari kemudian, tidak boleh. Justru Rasul mengajarkan secepatnya untuk menghormati karena almarhum itu akan segera mendapatkan pertanyaan terbaik di kubur nanti. Jadi ada yang boleh tergesa-gesa, bukan tergesa-gesa, segera disegerakan, tapi ada boleh yang semuanya butuh kesabaran. Dan janji Allah, innallaha ma'as-sabirin. Allah itu bersama orang-orang yang sabar. Itu kemuliaan yang luar biasa. Kalau sudah bersama Allah, hatinya tenang, jiwanya tentram, perilakunya baik, tutur katanya jujur, perilakunya insya Allah berkah. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bergelar Al-Amin itu bukan sebuah kebetulan. Satu-satunya manusia sejak zaman Adam alaihissalam sampai saat ini, orang yang mendapatkan gelar Al-Amin itu beliaulah Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam karena kesabarannya, sehingga mampu melahirkan pribadi yang luar biasa. Nabi Ibrahim alaihissalam yang barusan kita peringati tentang perjuangan menegakkan kalimah Allah, yaitu perintah Allah suruh menyembelih putranya. Itu kalau bukan karena takwanya dan karena sabarnya tidak akan sampai seperti itu. Perjuangan Hajar, perjuangan Siti Haroh, perjuangan Nabi Ibrahim alaihissalam. Karena jiwa sabarnya, apapun yang diperintahkan oleh Allah, tidak akan lihat dulu ke depannya seperti apa. Tidak akan lihat dulu akibatnya seperti apa. Tapi karena perintah Allah dilakukan, karena jiwa sabarnya. Sekaligus karena memang pondasinya adalah pondasi ketakwaan. Saya yakin para pemirsa, Bapak Ibu di sini adalah orang-orang yang sabar dan orang-orang yang takwa. Amin. Insya Allah. Amin, insya Allah. Ya, baik, Bapak Ibu sekalian jamaah yang sudah hadir di studio, bahkan juga pemirsa yang ada di rumah, kita akan lanjutkan di segmen selanjutnya, tetap di Tablik Islami, membumikan Al-Quran, menyatukan umat. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا
واتقوا الله لعلكم تفلحون صدق الله العظيم. Sadaqallahul azim, sadaqallahul azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Baik Ustadz, menyinggung soal surat Ali Imran ayat 200 nih Ustadz. Makna dari surat Ali Imran ayat 200 ini apa Ustadz? Baik, tadi yang dibaca oleh Ustadz Imran Rosadi membacakan surah yang terakhir dari surah Ali Imran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanusbiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Ada 4 perintah di dalam surah Ali Imran ayat ke-200 itu. Yang pertama, kita dipanggil oleh Allah kedudukannya menjadi orang yang beriman. Orang yang beriman diperintahkan 4 hal. Pertama, isbiru, hendaklah kalian sabar. Kamu ini sabar, begitu. Ini yang pertama. Yang kedua, yaitu diperintahkan untuk memperkuat kesabaran. Dan yang ketiga diperintahkan oleh Allah warabitu, untuk selalu bersiap dalam hal kebaikan, untuk menopang perjuangan yang benar, menegakkan nilai-nilai kemuliaan, tapi dengan jiwa yang sabar. Tentunya sabar yang terstruktur, sabar yang membawa kemanfaatan, sabar yang memang benar-benar sabar itu sangat diharapkan oleh siapapun dan Allah ridho. Yang keempat perintahnya itu wattaqullah, hendaklah kalian takwa kepada Allah. La'alakum tuflihun, supaya kalian ini termasuk orang-orang yang beruntung. Jadi kalau ingin mendapatkan keberuntungan di dalam ayat ini, kita punya satu, menjadi orang sabar. Yang kedua, memperkuat kesabarannya. Sehingga sabar tanpa batas. Sabar, 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 sabar banget. Yang ketiga, ya ini mempersiapkan ilmu pengetahuannya, disiplin tugas-tugasnya. Jika kita menjadi tugas, apapun kita tugas. Di kantor tugas, di masyarakat tugas, dimanapun sebenarnya kita sedang bertugas untuk mengabdikan diri kepada Allah. Dan menyapa kepada sesama supaya menjadi rahmatan lil alamin. Ini sabar sangat dibutuhkan. Nah, maka tadi kisah yang awal tadi, Rasulullah orang yang paling sabarnya luar biasa. Ketika Rasulullah terbiasa diludahi oleh seorang perempuan tua, ketika berjalan mau berdakwah, mau menyampaikan dakwahnya, mau menyampaikan ajaran-ajaran kesabaran, ajaran kemuliaannya, selalu diludahi. Tapi ternyata Rasul tidak pernah marah. Bahkan suatu ketika yang ludahi tidak ada, dicari oleh Rasul. Bagaimana kalau Bapak Ibu sering diludahi, nyari untuk apa? Mau membalas. Tapi baginda Rasul nyari untuk memberikan yang terbaik. Pulang dulu kepada istrinya, tanya kepada istrinya, istriku yang baik hati, adakah satu roti, sepotong roti untuk sedekah? Untuk apa bang? Pokoknya kemas yang bagus, bungkus yang bagus untuk sedekah. Untuk siapa? Untuk orang yang selalu meludahi. Ini kan luar biasa. Tapi begitu Rasul ngetuk pintunya, ditanya siapakah yang mau masuk? Saya, orang yang selalu kau ludahi. Gemeter ibu yang tua itu. Ternyata begitu datang, didoakan oleh Rasul. Setelah didoakan, dia sembuh dari sakitnya. Maka seorang perempuan tua mengatakan, ya Muhammad, sungguh mulia hati kalian. Sungguh sabar luar biasa kemuliaan hidup kalian. Kalian selalu kucaci, kalian selalu kumaki, selalu kuludahi. Tapi ternyata kalian itu justru yang datang pertama kali sebelum orang-orang datang dan membawakan hadiah sebegini bagusnya. Maka saksikan wahai Muhammad, tuntunlah aku supaya mengikuti ajaran. Akhirnya disahadatkan oleh Rasul dan perempuan tua itu sehat dan masuk Islam, membaca kalimat syahadat. Nah, kalau Bapak Ibu semuanya menerapkan hal ini, misalkan habis pengajian majelis taklim seperti ini, tiba-tiba keluar dari gang kita ini, panjenengan diludahi, dicaci maki, dilempar sandal. Kira-kira saya tanya, majelis taklim di sini balas enggak kira-kira? Tanya jujur, balas enggak? Halo? Di sini balas yang bilang tidak cuma satu. Kalau di sebelah sana kira-kira majelis taklim An-Nur balas enggak kira-kira?
paling Tidaknya ini, belakang Ustaz. bilang balas, padahal yang ngamuk tadi, ucapannya jelek tadi, meludahi tadi, orang gila. Jadi kalau ada orang gila ngamuk, kok balas dan ngamuk, berarti sama-sama. Saya tidak bilang begitu loh ya. Jadi satu harus sabar. Rumah tangga juga sabar bagus. Masyarakat juga sabar bagus. Di sekolah sabar bagus, di mana saja sabar bagus selama bisa menerapkan hal-hal sabar itu pada tempatnya. Oke, untuk itu saya ingin membuka nih 2 pertanyaan. Mungkin dari ibu-ibu yang sebelah kanan saya dulu aja deh, ibu-ibu berjilbab merah. Ustadz tanya dong, kita sebagai orang tua, kadang-kadang kita merasa gagal dalam mendidik anak. Karena anak ketika di hadapan orang tua itu taat, di rumah dia sholat dan sebagainya. Tetapi ketika di luar ternyata dia tidak taat dan ikutan tawuran misalnya seperti itu. Nah, kita merasa gagal sebagai orang tua. Nah, itu bagaimana caranya kita bersabar untuk bisa mendidik anak dengan baik ketika kita merasa kegagalan itu kita merasa kurang nyaman ya. Dengan tetangga juga kita kurang nyaman. Nah, itu bagaimana kita bersabar juga menghadapi masyarakat sekitar yang mungkin mencemooh kita. Terima kasih. Ya, oke, baik, kita tahan dulu nih Ustadz pertanyaan dari ibu yang sebelah kanan ya, tadi yang pakai jilbab merah. Sekarang kita ganti ke bapak dan juga ibu majelis taklim sebelah kiri nih. Ada yang ingin bertanya? Izinkan kami bertanya. Berbicara tentang sabar, menurut pengalaman saya adalah gampang-gampang susah. Dan lebih banyak susahnya malah. Nah, setelah melalui pengalaman bertahun-tahun, juga ikut pengajian-pengajian, nampaknya kok susah mencapai level sabar yang semestinya ya. Kok susah sekali. Nah, barangkali Ustadz punya tip-tip ya untuk mempercepat pencapaian tingkatan sabar yang semestinya ini bagaimana Ustadz? Matur nuwun. Oke, baik, terima kasih Bapak. Baik, silahkan Ustadz untuk menjawab. Baik, terima kasih dari Majelis Taklim Babul Jannah. Bagaimana memberikan jalan terbaik untuk menghadapi anak. Karena kesabaran menghadapi anak memang sama dengan yang ditanyakan oleh Pak Adi Arjogja tadi, gampang-gampang susah, tapi anak itu sebuah amanah. Jadi orang-orang yang menjalankan amanah dengan baik, kebaikannya seperti apa? Yang perlu kita koreksi bersama-sama. Selama ini kita banyak nasihati atau banyak memberikan keteladanan. Kalau kita banyak memberikan keteladanan, insya Allah yang akan dilihat adalah keteladanannya. Tapi kalau kita hanya banyak memberikan nasihat, nasihat itu kadang-kadang masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Bahkan banyak yang nasihat itu hanya lewat saja. Nah, kalau Bapak Ibu semuanya, kita memberikan keteladanan, insya Allah lebih bagus. Rasulullah itu mengajarkan kepada anaknya itu, jika anakmu sudah berusia 7 tahun, maka ajarilah sholat. Kenalkan pada nabinya, kenalkan dengan Al-Quran. Kalau ibu-ibu memberikan contoh lebih dulu, kadang anak kecil pasti ikut-ikutan. Bahasa Jawa ini ngregoni, ikut-ikutan. Tapi kalau kita perintah, belum tentu dia mau. Kalau diperintah, nah sekarang ngaji. Tapi karena ibunya megang HP, tidak mungkin anaknya mau ngaji. Nah sekarang sholat, padahal bapaknya tidak pernah jamaah, ibunya tidak pernah ke masjid. Mana mungkin dia mau berjamaah di masjid. Maka keteladanan itu jauh lebih penting. Kita sebagai orang tua, ini guru yang digugu dan ditiru. Memang butuh kesabaran. Kesabaran tak ada batasnya. Berproses. Satu pasti doakan. Karena hati itu yang membolak-balikkan Gusti Allah. Kita dikasih amanah. Tapi yang mencetak, yang menentukan Gusti Allah. Maka dekat-dekat sama Gusti Allah supaya anak-anak kita diberikan oleh Allah menjadi anak-anak yang soleh, solehah, dan berprestasi. Sudah hati-hati, sudah sungguh-sungguh, kadang-kadang belum berhasil, apalagi kalau dibiarkan. Yang lebih penting lagi, diperhatikan dia main dengan siapa. Dia mainnya di mana. Bahkan Nabi mencontohkan, kalau sudah waktunya maghrib, kok belum pulang, carilah anak kalian.
tutuplah pintu jendela kalian, tutuplah pintu rumah kalian dengan baca ta'awudz dan basmalah supaya setan laknatullah tidak kerasan tinggal di rumah kalian. Anak dicari dulu. Sholat maghrib, habis maghrib baca Quran, karena dengan membaca Quran setelah maghrib akan mencerdaskan otak anak itu. Apalagi bapak ibunya memberikan contoh lebih dulu, insya Allah Allah akan turunkan hidayah bersama bapak ibu dan anak-anaknya, insya Allah. Jadi kembali lagi, bagaimana solusinya? Kita harus selalu bersabar, selalu berdoa, dan selalu berikhtiar untuk menjadikan anak kita menjadi anak yang baik. Tapi yang jelas butuh keteladanan dari kita semuanya. Saya kira begitu. Yang kedua dari Pak Edi Aryogia, tip untuk sabar. Sabar itu ada 3 macam. 1, sabar dalam ketakwaan. Menurut tafsir Ibnu Katsir. Yang kedua, sabar dalam menjauhi larangan-larangan Allah. Dan yang ketiga, sabar dalam menghadapi sebuah musibah. Dan itu pasti terjadi. Tipnya gimana? Semua serahkan kepada Allah, karena perjalanan hidup itu kita hanya bisa merencanakan, kita hanya bisa membuat planningnya, kita hanya bisa membuat jadwalnya yang ke depan seperti apa, tapi sesungguhnya penentu akhirnya adalah Gusti Allah. Jadi salah satu tipnya, salah satu langkahnya menerima ini amanah Allah. Apapun yang terjadi harus dilakukan. Apapun yang terjadi harus kita kerjakan dengan baik dan diniati lillahi ta'ala. Baik Ustaz. Baik Bapak Ibu sekalian nih jamaah yang sudah hadir di studio nih, kita akan lanjutkan di segmen berikutnya, tetap di Tablik Islami. Al-Quran menyatukan umat. Ya, baik Ustadz. Sebagai umat muslim nih Ustadz, berarti kita itu wajib untuk bersabar karena Wajib. untuk mencapai keberuntungan, selain itu untuk Betul. mencapai pahala yang paling tinggi dari Allah Subhanahu wa taala. Betul. Nah, Ustadz, kita ini akan menuju pelayaran yang terakhir nih Ustadz, yaitu penutup. Nah, untuk itu sebelum penutup, saya ingin Ustadz memberikan closing statement terkait dengan apa sih Ustadz kesimpulan dari hikmah bersabar itu tadi Ustadz. Iya, baik. Terima kasih. Jadi salah satu hikmah bersabar tadi, karena Allah perintahkan itu, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, isbiru, sabarlah kalian. Dan Allah katakan wasobiru, dan hendaklah kalian selalu memperkuat kesabaran. Warobitu, dan hendaklah kalian selalu mempersiapkan diri untuk menjadi orang yang sabar. Wattaqullaha, dan hendaklah kalian menjadi orang yang takwa. La'alakum tuflihun, supaya kalian menjadi orang yang beruntung. Apa keberuntungannya? 1, diberkahi oleh Allah. 2, selalu bersama Allah. 3, di akhirat dijamin oleh Allah karena kesabarannya surga firdaus menantinya. Dan insya Allah orang yang sabar, dunianya berkah, akhiratnya selamat. Saya kira begitu. Baik, terima kasih Ustaz. Jadi hikmah bersabar itu adalah pahala, kemudian keberuntungan, dan juga yang paling tinggi adalah surga firdaus. Masya Allah sekali ya Ustaz ya. Terima kasih Ustaz Karmin untuk kesempatan pada hari ini, dan terima kasih juga Bapak dan Ibu dari Majelis Taklim An-Nur. Kemudian terima kasih juga ibu-ibu yang berjilbab merah nih ya, dari ibu-ibu Majelis Taklim Babul Janah, dan juga pemirsa yang ada di rumah. Terima kasih untuk menyaksikan episode pada kali ini. Tetap di Tablik Islami. Terima kasih. Saya Nurma Sinta pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.